إن الحمد لله ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini Allah memberikan kepada kita kesempatan untuk kembali melanjutkan pembahasan kita pada kitab Nuqdah fil Aqidah Al-Islamiyah, dan kita masih pada iman kepada malaikat ya, dan iman kepada malaikat mencakup perkara. Kemarin sudah kita sampaikan iman keberadaan. Yang pertama mengimani keberadaan malaikat, adanya malaikat. Yang kedua mengimani nama-namanya yang kita ketahui, dan sekarang kita masuk yang ketiga yaitu mengimani sifat-sifatnya. Beliau rahimahullah taala mengatakan ats-tsalitsu al-imanu bima 'alimna min sifatihim ka sifati Jibril faqad akhbara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu ra'ahu 'ala sifatihi allati khuliqa 'alaiha wa lahu sittumi'ati janahin waqad sadda al-ufuq. Dan iman terhadap apa-apa yang kita ketahui dari sifat-sifat malaikat, seperti sifat malaikat Jibril, sebagaimana yang dikabarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya beliau pernah melihat malaikat Jibril dalam keadaan dan sifat aslinya. Dan kata Nabi SAW, malaikat Jibril memiliki 600 sayap dan satu sayapnya bisa menutupi ufuk. Jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu sering bertemu dengan malaikat Jibril. Ya, malaikat Jibril. Terkadang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan malaikat Jibril dengan bentuk atau rupa Dihyah al-Kalbi. Jadi malaikat Jibril itu sering ketemu sama Nabi SAW menjelma menjadi ya seorang manusia, seorang sahabat ya yang bernama Dihyah al-Kalbi. Ini kondisi pertama. Kondisi kedua, malaikat Jibril itu juga pernah datang kepada Nabi SAW dengan ya tampilan atau penampilan Arab Badui, sebagaimana yang ada di kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah di hadis kedua, itu ketika Nabi Umar bin Khattab mengatakan bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin idh tala'a alaina rajulun shadidu bayadil thiyab shadidu sawadi sha'r la yura alaihi atharu safar wa la ya'rifuhu minna ahadun hatta jalasa inna Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai akhir hadis. Jadi Umar bin Khattab pernah menceritakan bahwasanya dahulu mereka sedang duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba ada seorang laki-laki datang yang memiliki atau mengenakan pakaian serba putih, rambutnya hitam. Kemudian tidak dikenali, itu ada bekas bepergian, nggak ada debu, kotor segala macam, kan biasa dulu safar seperti itu. Dan nggak ada yang kenal sama sekali. Nah, itu para ulama mengatakan ketika mereka Jibril menjelma menjadi dia orang Arab Badui. Nah, kemudian yang ketiga adalah tatkala Nabi SAW bertemu dengan malaikat Jibril itu dalam wujud aslinya. Itu Nabi SAW bertemu dengan malaikat Jibril dalam wujud aslinya 2 kali. Itu dua kali. Dan kata Nabi SAW, malaikat Jibril memiliki 600 sayap, satu sayapnya bisa menutupi ufuk. Dan kemudian dari sayap itu seperti basah yang berjatuhan, ketika di kepakan sayapnya seperti berjatuhan permata dan berlian, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa qad tatahawwalu al-malaku bi amrillahi ta'ala ila hay'ati rajulin kama hasala li Jibril hina arsalahu Allah ila Maryam fatamathala laha basharan sawiyya. Dan terkadang malaikat itu bisa menjelma ya menjadi seorang laki-laki sebagaimana yang telah terjadi pada malaikat Jibril. Tatkala Allah Azza wa Jalla mengutus malaikat Jibril untuk bertemu dengan Maryam, dengan ibunda Maryam. Nah, tatkala itu ya
Allah sampaikan bahwasanya malaikat Jibril tamatsala laha basyaran sawiyya, menjelma menjadi ya laki-laki yang gagah, laki-laki yang gagah. Dan juga tatkala wahina jaa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa jalisun fi ashabihi, dan juga tatkala ya malaikat Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau sedang duduk-duduk bersama para sahabatnya. Ja'ahu bi sifati rajulin syadidi bayadi thiyab syadidi sawadi sya'r la yura alaihi atharu safar wa la ya'rifu ahadun minas sahabah. Yang datang ya dengan sifat seorang laki-laki dengan pakaian serba putih, kemudian rambutnya hitam, ya sangat hitam, dan tidak dikenali, ya tidak diketahui bahwasanya beliau sedang safar, ya atau bekas-bekas safar, dan tidak ada satupun sahabat yang mengenalinya. Fajalah sayyidina Nabi SAW fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi. Kemudian duduk di sisi Nabi SAW, beliau menyandarkan lututnya mengenai lutut Nabi SAW dan tangannya memegang paha Nabi SAW. Kemudian wasa'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam anil islami wal imani wal ihsani was sa'ati wa amaratiha. Kemudian malaikat Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya tentang Islam, iman, ihsan, hari kiamat dan tanda-tanda hari kiamat. Fajabahu Nabi sallallahu alaihi wasallam fantalaqa thumma qala sallallahu alaihi wasallam hadza Jibril ataakum yu'allimukum dinakum. Kemudian tatkala malaikat Jibril sudah pergi, kemudian setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, Nabi SAW mengatakan kepada para sahabatnya, ini adalah Jibril yang datang kepada kalian untuk mengajarkan agama kalian. Wa kadzalika al malaikatul ladzina arsalahumullahu ta'ala ila Ibrahim wa Lut kanu ala surati rijalin. Dan begitu juga ya malaikat-malaikat yang Allah utus kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Lut, mereka itu menjelma menjadi ya bentuk wujud seorang laki-laki. Jadi tatkala Nabi Ibrahim alaihissalam itu sedang di rumahnya. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam kedatangan tamu. Kedatangan tamu. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam langsung menyembelih hewan ternak beliau untuk menjamu tamu ini, dan itu termasuk kebiasaan Arab. Kebiasaan orang Arab yaitu ketika datang tamu spesial itu disembelihkan hewan ternaknya. Nah, kemudian tatkala Nabi Ibrahim alaihissalam menawarkan makanan, kata Allah azza wa jalla, falamma ra'a aydiyahum la tasil ilaihi nakirahum wa awjasa minhum khifah qalu la takhaf inna ursilna ila qaumi Lut. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam menawarkan makanan dan Nabi Ibrahim lihat ternyata ya malaikat ini atau lelaki ini itu gak mau menyentuh makanan tersebut dan mengatakan bahwasanya kami gak makan. Tiba-tiba Nabi Ibrahim AS langsung takut. Faujasafa nakirahum wa awjasa minhum khifah, dan ketakutan. Kenapa? Karena manusia mana yang gak makan dan gak minum? Gak ada manusia yang gak makan dan gak minum. Berarti bukan manusia. Akhirnya Nabi Ibrahim takut. Kemudian apa kata para malaikat ini? Qalu la takhaf. Mereka mengatakan, ya jangan takut. Inna ursilna ila qaumi Lut. Sungguhnya ya kami diutus kepada kaumnya Nabi Lut alaihissalam. Jadi tatkala Nabi Ibrahim alaihissalam itu kedatangan tamu, maka itu yang terjadi. Tamunya adalah malaikat ternyata. Nah, Nabi Ibrahim alaihissalam sama Nabi Lut itu satu zaman, tapi beda tempat, beda kaum, beda kaum. Nah, kemudian setelah Nabi Ibrahim alaihissalam dikabarkan bahwasanya yang akan ditimpa azab adalah kaumnya Nabi Lut, Nabi Lut, dan ya Allah melanjutkan ayat ini, surat ini, wa imra'atuhu qa'imatun fadhahikat fabasyarnaha bi Ishaq wa min wara'i Ishaq Yaqub. Dan tatkala setelah berbincang tentang apa yang akan terjadi kepada kaumnya Nabi Lut, kemudian ada istri Nabi Ibrahim alaihissalam, istrinya Nabi Ibrahim alaihissalam yang bernama Sarah, istri pertama. Karena Hajar saat itu ada di Mekah bersama Nabi Ismail alaihissalam. Tatkala Nabi Ibrahim alaihissalam di Palestina,
itu yang menemani beliau di sana adalah istri pertama yaitu Hajar. Nah, kemudian istri beliau itu kemudian ketawa dan akhirnya malaikat ini mengatakan bahwasanya ya Nabi Ibrahim alaihissalam akan dikaruniai anak lagi melalui istri beliau yang pertama yaitu yaitu Sarah yang bernama Ishak. Dan setelah Ishak anaknya adalah Yakub, kata malaikat Jibril ini. Nah, kemudian setelah itu tamu-tamu ini itu pergi dan menemui Nabi Lut alaihissalam. Nabi Lut alaihissalam itu kaumnya itu memiliki penyimpangan seksual, yaitu menyukai sesama jenis. Karena mereka awalnya cuma coba-coba, awalnya iseng, bercanda-bercanda, iseng main-main, kemudian menjadi syahwat. Makanya sebenarnya berbahaya ketika kita melihat candaan-candaan anak kita yang di luar daripada batas normal. Walaupun awalnya bercanda, nanti ujungnya bisa bisa kebablasan. Makanya ketika kita melihat, memperhatikan anak-anak kita, sekitar kita, ya ada seperti candaan-candaan yang penyimpangan, maka itu harus dicegah dari sejak dini. Karena sebelum kaumnya Nabi Lut alaihissalam itu belum ada orang yang penyuka sesama jenis, belum ada. Yang pertama adalah itu. Kemudian mereka awalnya iseng bercanda, kemudian akhirnya menjadi syahwat. Nah, ternyata ketika tamu-tamu ini datang ke Nabi Lut alaihissalam, ada istrinya. Ada istri Nabi Lut ada di rumah. Nah, istri Nabi Lut ini pro kaumnya, gak mendukung suaminya. Akhirnya Akhirnya istri Nabi Lut keluar dari rumah dan mengabarkan kaumnya bahwasanya di rumah kami ada tamu ganteng-ganteng. Ada tamu ganteng-ganteng. Ya. Baik. Kemudian akhirnya orang-orang kaumnya Nabi Lut datang ke rumah Nabi Lut alaihissalam. Nah, kemudian kan malaikat-malaikat ini menjelma menjadi laki-laki, ganteng. Akhirnya Allah firmankan dalam surat Hud, wa ja'ahu qaumuhu yuhra'una ilaihi wa min qablu kanu ya'maluna sayyi'at. Kemudian kaumnya itu datang ke rumah Nabi Lut, dan dulu mereka itu pelaku penyimpangan. Sayyi'at itu adalah keburukan, kesalahan dan penyimpangan. Kemudian mereka mereka ingin meminta izin kepada Nabi Lut untuk tamu-tamunya diserahkan pada mereka. Karena mereka naksir kepada tamu-tamunya Nabi Lut yang ganteng-ganteng. Laki-laki. Ini laki-laki. Laki-laki kemudian suka kepada laki-laki. Apa kata Nabi Lut alaihissalam? Qala haula'i banatihunna athharu lakum. Udah, daripada tamu-tamu saya, yaitu anak-anak saya ada yang perempuan, hunna athharu lakum. Mereka lebih suci untuk kalian. Fattaqullaha wa la tukhzuni fi dhaifi. Bertakwalah kalian pada Allah dan jangan ganggu tamu-tamuku. Alaysa minkum rajulur rasyid. Tidakkah di antara kalian ada yang berakal? Ada yang berakal. Kemudian apakah jawaban kaum Nabi Lut alaihissalam? Qalu laqad alimta ma lana fi banatika min haqq wa innaka la ta'lamu ma nurid. Mereka mengatakan, engkau telah mengetahui wahai Lut, bahwasanya kami itu enggak butuh sama anak-anak perempuanmu. Wa innaka la ta'lamu ma nurid. Sungguh kamu telah tahu apa yang kami inginkan. Itu Kami ingin laki-laki. Nah, kemudian malaikat ini mengatakan, para malaikat ini yang ada menjadi tamu mengatakan Qalu ya Lutu inna rusul rabbika la yasilu ilaik. Kemudian mereka mengatakan, malaikat-malaikat ini mengatakan, wahai Lut, sungguh kami adalah utusan-utusan dari Rabb kamu, yaitu malaikat. La yasilu ilaik. Mereka enggak akan bisa sampai menyentuh kami. Fa asri bi ahlika bi qita'in minal laili wa la yaltafit minkum ahadun illa imra'atak innahu musibuha ma asabahum inna mau'idahum as-subh alaysa as-subhu biqarib. Maka gini aja kata Nabi, kata para malaikat, bawa keluargamu semua di malam hari
ya kan? Dan jangan ada yang nengok belakang. Jadi keluar rumah sekarang, bawa keluarga-keluarga, tapi syaratnya apa? Jangan ada yang kalau udah jalan ke depan, jangan ada yang noleh belakang. Kemudian apa kata Allah? Illa imra'atak, kecuali istrimu. Istrimu nanti akan noleh dia ke belakang. Istrimu akan noleh ke belakang dan dia termasuk yang diazab. Innahu musibuha ma asabahum. Ya, kaum itu akan mendapatkan musibah dan azab apa yang akan atau gini. Sungguhnya istrimu nanti akan mendapatkan azab sebagaimana didapatkan oleh kaummu. Inna mau'idahumus subh. Ini tenggang waktunya untuk kabur itu subuh. Sebelum subuh itu harus sudah kabur dari kampung ini. Alaysa subuh biqarib. Bukankah subuh itu waktu subuh sudah dekat, ya? Kemudian apa kata Allah Azza wa Jalla? Falamma jaa amruna ja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alayha hijaratan min sijilin mandud musawwamatan 'inda rabbik wa ma hiya minadh dhalimin biba'id. Kemudian tatkala telah datang perintah dan perkara kami, kata Allah, kami jadikan bagian atasnya menjadi bagian bawahnya. Maksudnya gimana? Jadi hukuman kaum Nabi Lut adalah diangkat, tanah itu diangkat, kemudian dibalik. Kemudian apa? Ditimbun lagi. Kemudian apa? Wa amtarna 'alaiha hijaratan min sijilin mandud. Kemudian dihujani dengan hujan batu dari api, dari neraka. Nah, dari neraka. Dan itu apa? Itu diantara malaikat yang menjelma menjadi laki-laki dan menjadi tamu Nabi Ibrahim dan tamu Nabi Lut alaihi salam. Ini adalah poin kandungan ketiga dari iman kepada malaikat. Iman kepada malaikat apa? Mengimani adanya malaikat. Malaikat itu ada. Yang kedua, mengimani nama-nama malaikat. Sudah kita jelaskan kemarin. Yang ketiga adalah mengimani sifat-sifat malaikat. Kalau seandainya orang mengimani malaikat itu ada, tapi nggak mengimani sifat-sifat malaikat, maka rukun imannya belum sempurna. Rukun imannya belum sempurna. Iya, karena apa? Seperti orang mengimani Rasulullah SAW adalah utusan Allah. Dan di antara kandungan beriman kepada Rasulullah SAW adalah apa? Mengimani apa yang beliau bawa adalah benar. Kalau ada orang mengimani Nabi SAW adalah Nabi, tapi tidak mengimani yang ajaran Nabi SAW pasti benar, maka dia imannya belum sempurna. Bahkan bisa masuk kepada kemurtatan. Nah, sekarang poin keempat dari iman kepada mereka adalah al-imanu bima 'alimna min a'malihim allati yaqumuna biha bi amrillahi ta'ala ka tasbihihi wa ta'abbudi lahu lailan wa nahara biduni malalin wala futur, yaitu mengimani perbuatan-perbuatan mereka allati yaqumuna biha bi amrillah, yang mereka menegakkan dan melaksanakan dengannya atas perintah Allah Azza wa Jalla, seperti mereka bertasbih dan mereka beribadah malam dan siang tanpa bosan dan tanpa capek. Itu yang Allah sampaikan dalam Quran. Yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun. Yaitu para malaikat itu bertasbih kepada Allah Azza wa Jalla siang dan malam dan tidak futur, tidak bosan sama sekali. Tidak bosan sama sekali. Karena ada juga malaikat yang semenjak Allah ciptakan sampai sekarang itu masih sujud terus, ada yang masih ruku terus. Yang terus apa? Beribadah. Ya kan? Terus beribadah. Nah, wa qad yakunu li ba'dihim a'malun khassah. Dan terkadang sebagian mereka memiliki tugas-tugas khusus. Misal Jibril al-aminu ala wahyillahi ta'ala yursiluhu Allahu bihi ila al-anbiya'i war rusul. Seperti Jibril al-amin yang terpercaya atas wahyu Allah Azza wa Jalla yang Allah utus kepada nabi-nabi dan rasulnya. Maka Jibril itu wadih. Kemudian misal Mikail, seperti Mikail al-muwakkal bil qatr ay bil matari wan nabat, seperti juga Mikail. Malaikat Mikail adalah diperintah oleh Allah Azza wa Jalla, memiliki tugas mengemban tugas menurunkan hujan dan mengatur tumbuhnya tumbuh-tumbuhan. Jadi mengatur semuanya hujan dan tumbuhnya tumbuh-tumbuhan adalah apa? Malaikat Mikail atas perintah Allah Azza wa Jalla. Kemudian ada Israfil. Nah, Israfil al-muwakkal bin nafkhi fi suri atau fi suri inda qiyam sa'ati wa ba'thil khalqi. Yaitu Israfil
yang diwakilkan, dibebankan untuk meniupkan sangkakala tatkala ya dibangkitkan atau ditegakkannya kiamat dan dibangkitkannya para makhluk. Suatu ketika Nabi SAW pernah ya bertanya kepada malaikat Jibril. Lagi sama malaikat Jibril, kemudian beliau bertanya, saya melihat ada satu malaikat itu kok mukanya serius, tegas, dan gak pernah senyum sama sekali. Siapa itu? Kemudian kata malaikat Jibril, hadza Israfil. Dia adalah Israfil. Ya. Ya. La yatabassamu mundu khalaqallahu an-nar. Itu adalah Israfil. Israfil gak pernah senyum lagi. Beliau itu berhenti senyum, berhenti ketawa semenjak Allah menciptakan neraka. Kenapa? Karena takut kepada Allah. Karena tatkala Allah menciptakan neraka, Allah panggil malaikat untuk menyaksikan ini adalah tempat yang akan dimasuki oleh orang-orang yang bermaksiat. Kemudian para malaikat bilang, ya Allah, kalau gitu nggak ada orang yang bermaksiat, karena pas saking dahsyatnya azab neraka. Kemudian Allah Azza wa Jalla memberikan di samping-sampingnya, di sekelilingnya itu ada apa? Penarik-penarik syahwat, keindahan-keindahan, ya ujian-ujian dan cobaan-cobaan dari kenikmatan-kenikmatan, kemaksiatan-kemaksiatan. Kemudian apa? Para malaikat mengatakan apa? Kalau gitu nggak ada yang bisa selamat ya Allah. Kenapa? Karena kata Nabi SAW, "Huffatil jannatu bil makarih, wa huffatin naru bisyahawat." Surga itu dikelilingi hal-hal yang susah-susah, nggak enak surga. Adapun neraka dikelilingi hal-hal yang nikmat-nikmat dan syahwat. Coba, mau masuk neraka gampang. Masuk neraka gampang, ya kan? Dengan perempuan yang bukan mahram, yang tidak halal, yang tidak halal banyak, opsinya banyak dan menggoda. Berbeda kalau seandainya apa? Surga harus jangan apa? Satu wanita yang halal dengan syarat-syaratnya, dengan tanggung jawabnya. Perempuan juga sama kepada laki-laki dan seterusnya, kenikmatan dunia dan sebagainya. Mau masuk surga susah, harus belajar, sholat, harus ngaji, harus puasa, harus haji, harus umrah, harus zakat, bersedekah dan lain-lain, berjihad, susah. Tapi kalau apa? Tapi kalau misalnya menuju neraka gampang, hidup bebas masuk neraka. Nah, malaikat Israfil tatkala pertama Allah menciptakan neraka, beliau apa? Berhenti senyum, gak senyum sama sekali karena takut kepada Allah Azza wa Jalla. Dan malaikat Jibril, Mikail dan Israfil itu adalah di antara malaikat terbaiknya Allah Azza wa Jalla. Malaikat terbaik Allah Azza wa Jalla adalah apa? Jibril, Mikail dan Israfil. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Al-Baqarah, "Qul man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikaila fa innallaha aduwwun lil kafirin." Katakanlah siapa yang menjadikan Allah, Rasulnya, dan Allah, malaikat dan Rasulnya serta Jibril dan Mikail sebagai musuh, maka Allah menjadi musuhnya. Disebutkan Allah, ya Mikail dan Jibril, ya serta Israfil di ayat yang lain menunjukkan kemuliaannya. Menunjukkan apa? Kemuliaannya. Kemudian, mithal malakul maut, malaikat maut, al-muwakkal bi qabdil arwah indal maut, yaitu yang diwakilkan dan ditugaskan untuk mencabut nyawa ya orang-orang. Sekarang pertanyaannya, malaikat maut itu berapa jumlahnya? Nabi SAW menjelaskan dalam riwayat Imam Ahmad dalam hadis yang panjang dari Al-Bara' bin Azib radhiyallahu taala an, malaikat maut jumlahnya cuma satu. Jadi malaikat maut nih jumlahnya cuma satu. Dari semenjak ya Allah ciptakan sampai hari kiamat, yang mencabut nyawa seorang adalah malaikat maut, dan cuma satu. Ya, cuman satu. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla firmankan dalam surah As-Sajdah, beliau mengatakan, "Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum." Katakanlah, yatawaffakum, akan mewafatkan kalian, akan mencabut nyawa kalian adalah malaikat maut yang diwakilkan untuk kalian, ya kan? Adapun ayat yang lain yang mengatakan tawaffat rusuluna wa hum la yufarritun, mereka akan diwafatkan oleh utusan-utusan kami dengan sighah jamak. Ya, sighah jamak. Plural. Ya, jamak. Itu maksudnya apa? Anggota malaikat maut. Jadi malaikat maut itu cuma satu. Hadis panjang dari Al-Bara' bin Azib dari Imam Ahmad itu, ketika ruh ingin keluar, ingin dicabut, maka apa? Pasukan malaikat maut datang, duduk di hadapan orang yang mau meninggal
dan sejauh mata memandang itu malaikat semuanya. Malaikat semua. Dan kalau seandainya orang kafir, maka disiapkan ya kain yang kasar untuk menampung ruhnya. Kalau orang yang beriman, kain yang lembut dengan wangi-wangian. Setelah semua siap, baru malaikat maut datang dan mencabut ruhnya. Dalam hadis yang panjang dan nggak mungkin kita jelaskan dan rincikan sekarang. Ya intinya malaikat maut cuma satu, dan itu yang akan mencabut semuanya. Dan malaikat maut itu wallahu alam, riwayat yang kami dapat adalah di antara itu adalah makhluk Allah yang terakhir yang meninggal. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Nah, semuanya mati. Semuanya meninggal. Ya kan? Dan juga semuanya hancur. Allah berfirman, ya kullu man 'alaiha fan. Setiap yang ada di muka bumi ini akan hancur. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dan yang hanya tersisa hanya Allah Azza wa Jalla. Jadi nanti semuanya meninggal. Dan yang terakhir meninggal adalah malaikat Israfil dan malaikat Jibril. Nanti di akhir hayat, di hari kiamat, Allah Azza wa Jalla memerintahkan malaikat maut untuk mencabut nyawa malaikat Israfil setelah tiupan sangkakala. Kemudian Allah perintahkan untuk mencabut malaikat Jibril, nyawa malaikat Jibril. Sisa siapa? Sisa malaikat maut. Kemudian Allah katakan, matilah. Kepada malaikat maut dia diperintahkan untuk mencabut nyawa malaikat maut sendirian. Kemudian tatkala itu Allah mengatakan, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Hanya tersisa Allah Azza wa Jalla saat itu. Jadi enggak ada lagi. Saat itu Allah mengatakan, ainal jabbarun, ainal mutakabbirun, anal malik. Saya adalah raja. Di mana para pembangkang dan di mana orang-orang sombong. Enggak ada semuanya. Semua udah hancur, semua udah mati semuanya. Semua hancur. Bulan, bintang, kemudian matahari, bumi, semuanya hancur. Hancur. Dan semua planet hancur semua. Semua yang bernyawa hancur semua. Itu yang Allah mengatakan, kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa itu akan merasakan kematian. Hatta Jibril, Israfil dan malaikat maut semua meninggal. Kemudian habis itu Allah bangkitkan lagi. Kemudian ada malaikat Malik. Ya, wa mithlu al-Malik al-muwakkal bin nari wa huwa khazinun nar. Malaikat Malik yang diwakilkan untuk menjaga api neraka, dan dia adalah khazinun nar, yaitu penjaga api neraka. Nah, malaikat maut adalah malaikat yang kasar terhadap orang-orang kafir. Kasar terhadap penghuni neraka. Nah, dan nanti ketika malaikat Malik itu menjaga neraka. Jadi malaikat Malik itu memiliki sekitar 9 atau lupa dari riwayatnya 9 atau 10 19 pembesar malaikat yang menjaga neraka. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran, 'alaiha 19. Jadi yang menjaga neraka nanti ada 19 malaikat. Pimpinan malaikat ada 19 nanti. Jadi malaikat yang menjaga neraka, yang menyiksa orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang yang masuk neraka, itu banyak. Pimpinannya ada 19 kata Allah, 'alaiha 19. Ya. Ada Al-Mudaththir yang menjaga itu 19. Nah, pimpinan dari 19 ada malaikat apa? Malaikat Malik. Tatkala Abu Jahal ini mendengar bahwasanya yang menjaga neraka cuma 19 orang, kata Abu Jahal, oh enggak apa-apa kalau gitu. Kita masuk neraka aja. Ntar kita perang lawan 19 malaikat. Kan cuma 19 katanya. Dia belum tahu bagaimana 19 malaikat. Kemudian orang kafir nanti kata Allah Azza wa Jalla, la yamutu fiha wa la yahya. Enggak mati, enggak hidup. Enggak mati dan mereka terlepas dari azab, dan juga enggak hidup, mereka merasakan nikmatnya hidup, enggak. Mereka antara keduanya. Kemudian tatkala demikian, mereka mengatakan kepada malaikat Malik, wa nadau ya Malik liyaqdi alaina rabbuk. Mereka mengatakan, wahai malaikat Malik, liyaqdi alaina rabbuk. Coba mintakan kepada Rabbmu untuk kami dimatikan aja udah. Kami udah enggak sanggup dengan azab. Apa kata malaikat Malik? Qala innakum makithun. Kata malaikat Malik, kalian akan tetap tinggal di neraka seperti ini. Neraka, siksaan paling ringan adalah siksaannya Abu Thalib.
yaitu memakai sandal dari api dan mendidih otaknya. Mendidih otaknya. Belum lagi siksaan yang paling dahsyat. Mereka penduduk neraka itu memiliki badan yang sangat besar dan mereka akan terus diperbarui kulit-kulit mereka dan daging mereka. Allah berfirman, "Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul adzab." Setiap kali kulit mereka matang dan gosong, kami gantikan dengan kulit baru. Ya, kulit baru. Supaya apa? Liyadzuqul adzab. Nah, kata Al-Imam Al-Hasan, dia mengatakan 70,000 marrah kullama akalathum. Jadi orang-orang kafir itu ketika di hari kiamat itu kan setiap kali kulitnya matang diganti kulit baru. Kata beliau itu ada 70.000 kali setiap hari diganti kulitnya. Jadi kulit kosong hancur ganti lagi. Setiap hari 70.000 kali. 70.000 kali. Semoga Allah menjaga kita dari hal tersebut. Kemudian ada malaikat al-muwakkalina bil ajinnah fil arham, malaikat yang diberi tugas pada janin yang ada di rahim. Karena kita tahu kan kalau seandainya udah ditiup ruh, itu ada malaikat yang yang mencatat bikat birizqihi, mencatat rizkinya, berizki wa ajalihi, ajalnya, wa amalihi, kemudian amalnya, wa syaqiyyun aw sa'idun, ya dia bahagia atau sengsara di dunia. Itu ada malaikat yang di janin. Idza atamal insanu arba'ata ashhurin fi batni ummi, tatkala manusia telah menyempurnakan 4 bulan di perut ibunya, ba'atsallahu ilaihi malakan wa amarahu bi katbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyin aw sa'idin. Dan Allah mengutus malaikat dan memerintahkan untuk menulis rezeki, ajal, amal, bahagia atau sengsaranya. Dan juga seperti ya malaikat al-muwakkalin bi hifzi a'mali bani Adam wa kitabatihi likulli insanin malakani ahaduhuma 'anil yamin wa tsani 'anil shimal. Dan juga ada malaikat yang diberi tugas untuk menjaga amalan-amalan Bani Adam. Setiap manusia memiliki 2 malaikat yang menjaganya, ya. Yaitu di sisi kanan dan di sisi kiri. Allah berfirman, "Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun 'atid." Tidak ada satupun lafaz yang dia lafadzkan, yang diucapkan kecuali ada raqib dan atid yang mencatatnya. Dan seperti juga di antara malaikat al-muwakkalin bi su'alil mayyit, idza wudi'a fi qabrihi ya'tihi malakani yas'alanihi an rabbihi wa dinihi wa nabiyhi. Dan juga ada malaikat yang ditugaskan untuk menanyakan mayit ketika sudah diletakkan di kuburannya, dan datang 2 malaikat yang menanyakan tentang siapa Rabbnya, agama dan nabinya. Dan lagi. Terakhir adalah samarat jalilah minha. Al-imanu bil malaikati yuthmiru samaratin jalilatan minha. Iman pada malaikat ini memiliki buah. Kita mengimani malaikat ada buahnya. Buah yang sangat terang. Di antaranya al-ilmu bi'azamatillahi ta'ala wa quwwatihi wa sultanihi. Yaitu mengimani, mengetahui keagungan Allah, kekuatan, keperkasaan, ya. Karena apa? Karena fa inna idhamatal makhluqi tadullu ala idhamatil khaliq. Karena keperkasaan, kekuatan makhluk menunjukkan kekuatan yang menciptakan. Jadi kalau malaikat aja sebegitu menakjubkannya, sebegitu kuatnya, maka apa? Berarti yang menciptakan lebih kuat dan lebih menakjubkan lagi. Yang kedua, syukurullah ta'ala ala inayatihi bi bani Adam. Yaitu kita bisa bersyukur pada Allah karena apa? Karena Allah Azza wa Jalla telah memberikan tugas-tugas kepada malaikat untuk menjaga anak Adam, menjaga bani Adam. Kita nggak diperintahkan untuk menjaga langit sendirian. Kita nggak diperintahkan untuk menjaga gunung sendirian. Kita nggak diperintahkan untuk menjaga apa? Menurunkan hujan, menurunkan tumbuh-tumbuhan, enggak, bukan kita. Itu diurus oleh malaikat. Jadi malaikat itu diurus apa? Mereka itu ditugaskan untuk ngurusin urusan kita. Ngurusin apa? Urusan kita. Gunung ada malaikatnya. Hujan, tumbuh-tumbuhan, yang lainnya ada malaikatnya. Kemudian yang ketiga, mahabbatu al-malaikati ala ma qamu bihi min ibadatillahi ta'ala. Kita bisa cinta kepada malaikat karena mereka itu beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Kan mereka yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun. Mereka bertasbih kepada Allah, mensucikan Allah siang dan malam dan enggak bosan. Kita cinta kepada malaikat. Kenapa? Karena mereka ahli ibadah.
Kita ya kalau seandainya bukan termasuk ahli ibadah, setidaknya kita cinta, senang sama yang ahli ibadah. Kalau seandainya kita bukan termasuk mereka, maka jangan jadikan kita membenci mereka. Membenci mereka. Kemudian kata beliau, waqad ankara qaumun minaz za'ighina kaunal malaikata ajsaman. Dan ada orang-orang yang mengingkari bahwasanya mereka itu adalah jism, seperti orang-orang falasifah, orang filsafat, falasifah sebagaimana dikatakan oleh Imam Ghazali rahimahullah taala, orang-orang falasifah itu dikafirkan sama beliau. Kenapa? Karena di antara mereka mengingkari jism daripada malaikat. Jadi Imam Ghazali itu memiliki kitab namanya Tahafudul Falasifah, kedunguan orang-orang filsafat, yang mana beliau mengkafirkan orang-orang filsafat seperti Ibnu Sina, Al-Farabi dan lain-lain. Imam Ghazali mengkafirkan mereka. Kenapa? Karena di antara mereka mengingkari adanya kebangkitan kubur yang pada jism, pada jasad. Kemudian di antara mereka mengimani apa? Mengimani malaikat. Dan mereka mengimani hari akhir. Mereka bilang malaikat adalah ilusi para nabi. Ilusi para nabi itu adalah representasi itu pemikiran baik dan buruk. Gitu. Kalau baik berarti iblis, kalau baik berarti malaikat, buruk berarti iblis. Nah, itu adalah apa? Pemikiran kekufuran. Taib. Dan mereka dikafirkan oleh Imam Ghazali rahimahullah taala. Hatta Ibnu Sina, Al-Farabi juga dikafirkan oleh beliau rahimahullah taala. Wa ankar qaumun minaz za'ighina, tadi udah mereka mengatakan innahum ibaratun an quwal khairi al-kaminah fil makhluqat. Orang filsafat mengatakan semua malaikat adalah ungkapan dari kekuatan kebaikan yang diciptakan dari makhluk-makhluk. Ini termasuk apa? Pendustaan terhadap Allah Azza wa Jalla. Orang yang mengingkari malaikat maka dia kafir. Allah berfirman dalam Quran surat Fatir ayat 1. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'il malaikata rusulan uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba'. Segala puji bagi Allah Azza wa Jalla yang menciptakan langit dan bumi, yang menjadikan malaikat itu rasul-rasul, memiliki sayap-sayap 2, 3 dan 4, ya kan? Yazidu fil khalqi ma yasha. Dan Allah melebihkan pada makhluknya terserah Allah Azza wa Jalla. Jadi malaikat itu ada yang punya sayap 2, ada yang 3, ada yang 4, ada yang lebih. Jadi malaikat itu ada yang sayapnya ganjil, ada yang genap. Kita nggak tahu bagaimana ya. Kita nggak tahu bagaimana. Dan juga Allah berfirman, walau tara idh yatawaffal ladzina kafarul malaikatu yadribuna wujuhahum adbarahum. Ya, seandainya mereka melihat tatkala orang-orang kafir itu wafat, maka malaikat itu memukul wajah-wajah mereka dan tengkuk-tengkuk mereka. Kemudian juga Allah berfirman, walau tara idh zalimuna fi ghamaratil mauti wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum. Dan seandainya kalian tuh melihat tatkala orang zalim itu di ujung kematian, maka mereka itu membuka tangan mereka dan mereka mengatakan akhriju anfusakum, keluarkan jiwa-jiwa kalian dan roh kalian. Jadi ketika orang kafir ingin dicabut nyawanya, diperintahkan untuk keluar. Kemudian mereka nggak mau. Ya ruh itu lari di dalam jasad sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis Muhammad dari riwayat Al-Bara' bin Azib. Kemudian malaikat maut itu mencabut dengan keras seperti apa? Kail yang dicabut di bulu domba. Dan juga ya Nabi SAW bersabda terakhir dari Imam Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Idza kana yaumul jum'ati kana 'ala kulli babin min abwabil masjid al-malaikah yaktubuna al-awwal fal-awwal fa idza jalasa al-imamu tawaw as-suhufa wa ja'u yastami'una dzikr." Tatkala hari Jumat, maka setiap pintu masjid itu duduk malaikat-malaikat dan mereka menulis siapa yang datang pertama dan seterusnya. Tatkala imam sudah mulai duduk di atas mimbar, mereka melipat lembaran-lembaran dan mereka duduk dan mendengarkan khutbah imam. Hadhihi nusus sharihatun fi anna al-malaikata ajsamun la quwa ma'nawiyyah kama qala az-za'ighuna wa ala muqtada hadhihi nusus ajma'al muslimun. Ini adalah nas-nas yang jelas bahwa malaikat adalah jism, yaitu memiliki jasad, ya, bukan hanya khayalan-khayalan maknawi sebagaimana dikatakan oleh orang-orang yang menyimpang seperti falasifah dan lainnya. Dan atas hal inilah orang-orang atau kaum muslimin bersepakat atas hal ini, dan barang siapa yang menyelisih kesepakatan ulama maka dia telah kafir. Saya rasa cukup sampai sini, udah masuk waktu Isya, dan insyaallah selanjutnya kita akan masuk pada iman kepada kitab. Rukun iman yang selanjutnya adalah mengimani kitab-kitab Allah Azza wa Jalla. Subhanallah, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.